Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau mendakwahkan tauhid ini, tatkala beliau mengatakan kepada orang-orang musyrikin, qulu la ilaha illallah, bagaimana kisah siksaan dan gangguan yang diterima oleh Rasulullah SAW sendiri dan oleh para sahabatnya. Beliau sendirian di kota Mekah. Kita tahu orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita adalah istri beliau, Khadijah, disusul dengan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Kemudian di tahun ke-10 kenabian, kota Mekah sudah tidak lagi kondusif. Setelah meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Thalib, siksaan kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Akhirnya beliau berangkat ke Taif, tidak berhenti menyampaikan agama Allah, walaupun ternyata di Taif yang ada gangguan. Bahkan beliau dilempari batu, kaki beliau berdarah-darah, padahal beliau adalah manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Akhirnya beliau balik lagi ke kota Mekah, lalu beliau hijrah ke kota Madinah. Bayangan orang-orang musyrikin, cahaya Islam ini akan padam, dan mereka berusaha dengan segala upaya untuk melakukan itu. Terjadi perang Badar di bulan Ramadan. Ana mau tanya nih, yang bukan mahasiswa, kalau mahasiswa tahu jawabannya. Ana mau tanya yang bukan mahasiswa, tanggal berapa terjadi perang Badar itu, dan berapa jumlah pasukan musuh, dan berapa jumlah pasukan umat Islam, dan berapa yang terbunuh dari kalangan kaum musyrikin? Nah, siapa yang mau jawab? Tanggal berapa? Tanggal 2 tahun 2. Tanggalnya bukan 2, tahun kedua Hijriah, betul, tapi tanggalnya bukan. Nah, ada usaha dari Bapak, siapa? Taib, tanggal 17 Ramadan, sahih. Lanjut. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin? 300 belasan. Oke, kaum musyrikin? Ini informasinya diambil dari sana satu, diambil dari sana satu. Ini bukan kerja kelompok ini, jemaah. Iya. Jumlah kaum musyrikin 1000. Oke, betul. Berapa yang terbunuh dari kaum musyrikin? Nah, lihat, nggak lengkap jemaah. Nah, ada hadiahnya di sini. Kayaknya dikasih sembako untuk jemaah. Tapi kalau sembako ini bisa dibagi-bagi kayaknya, jemaah. Taib, mau ngelengkapi. Terus gimana cara pembagian hadiahnya? Di sini bulan dan tahunnya,
Di sini jumlah pasukannya, antum menyebutkan yang terbunuh dari kaum musyrikin. Berapa yang terbunuh? 70-an. Dan yang ditawan 70 orang. Dari kaum muslimin yang terbunuh ya likuran lah. Sebutkan coba. Nanti kalau sudah selesai kajian antum maju ke depan, hadiahnya diambil nanti jamaah. 3 orang ini jamaah ya, karena mereka akan bagi hadiah bertiga. Tapi subhanallah, kita lihat Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin yang mungkin kaum muslimin ada kebanggaan lah, ada kegembiraan. Tapi ternyata di tahun ketiga Hijriah perang Uhud kalah umat Islam. Di tahun kelima Hijriah datang pasukan musyrikin dengan membawa 10.000 prajurit yang siap perang. Subhanallah. Saat itu umat Islam dalam kondisi yang menakutkan. Nabi alaihissalatu mengatakan kepada mereka saat beliau memecah batu dalam penggalian parit itu, bahwa Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan. Aku melihat istana-istana yang ada di Madain, Yaman akan takluk. Semua umat Islam yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi alaihissalatu akan menjadi kenyataan. Tapi orang-orang munafik berbeda. Mereka mengatakan, gimana sih? Kita ini belum tentu selamat. Kita ini belum tentu bisa keluar dari perang Ahzab itu, melanjutkan kehidupan. Kok ini janjinya sudah muluk-muluk? Tapi orang beriman yakin dan terjadi. Bagaimana Romawi di Syam pada saat itu, bagaimana Persia, bagaimana Yaman kemudian masuk ke dalam negeri Islam. Konstantinopel, Nabi berjanji, la tuftahunnal Qustantini, benar-benar akan ditaklukkan Konstantinopel itu. Walaupun peristiwanya setelah 800 tahun lebih, tapi terjadi. Maka bagi kaum muslimin, hendaklah kita tidak malu untuk mengangkat kepala kita lalu mengatakan, ana muslim, ana muslim. Allah akan menangkan agama ini, tapi butuh perjuangan dan kesungguhan serta pengorbanan umat Islam. Kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Bulan yang tadi di situ terjadi perang Badar. Perang pertama mungkin yang menjadi penentu, yang membedakan antara al-haq dan al-batil. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menyambut Ramadan? Kita melihat ada keanekaragaman umat Islam di berbagai penjuru dunia dalam menyambut bulan Ramadan ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menyambut Ramadan, sepertinya itu yang harus kita contoh. Itu yang harus kita lestarikan. Yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini, ya bergembira. Nabi SAW, bagaimana beliau menanamkan kegembiraan di hati para sahabat. Atakum Ramadan, datang nih bulan Ramadan nih. Syahr mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tiap malam akan ada yang menyeru kepada kebaikan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo nih.
Allah siapkan bulan itu. Wa ya baghiyasyarr, syarr, bagi orang yang ingin berbuat jahat, ya masih ada kadang-kala kita keinginan berbuat dosa, aksir, udah tahanlah engkau, berhenti gitu. Dan di bulan Ramadan itu ada vonis bebas dari api neraka. Semua orang yang ada di sini dan semua orang yang ada di bagian akhwat sana dan semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik yang sudah mati atau yang akan dilahirkan, semuanya punya tempat di neraka. Ada tempat anak, tempat antum, ada. Neraka itu cukup untuk seluruh umat manusia dan surga itu cukup untuk seluruh umat manusia. Di malam-malam Ramadan atau di hari-hari Ramadan ada al-itqu minan nar, ada pembebasan dari api neraka. Gembira tidak tatkala kita mendengar hal itu? Di Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang umurnya 1000 bulan? Ada yang kasih hadiah. Jemaah, 1000 bulan itu kira-kira 83 plus 4 bulan. Siapa yang umurnya 83 tahun plus 4 bulan? Sepertinya orang yang umurnya segitu, kalau dia masih hidup, ada sebagian yang sehat, ada sebagian yang sudah sakit-sakit, udah nggak produktif lagi. Tadi subuh ada kawan datang, dia mengatakan, Ustaz, ibu ana sudah mulai pikun, Ustaz. Udah mulai pikun. Artinya ada kondisi ketika umur lanjut itu nggak produktif lagi. Nih satu malam lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Umur umat Nabi Muhammad SAW nggak panjang, 60 sampai 70, dan yang lewat sana sangat sedikit sekali. Tapi itu ada di bulan Ramadan. Tatkala kita tahu ada bonus itu, apa yang akan kita lakukan? Allahumma ballighna Ramadan. Kita akan berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, sampaikan aku ke 10 hari terakhir, dan berikan kepada aku Lailatul Qadar. Itu bagi orang yang punya visi ke depan. Di bulan Ramadan ini yang gembira siapa jemaah? Yang gembira karena urusan dunia. Pedagang. Pedagang itu malah senengnya di 10 hari terakhir ya. Apakah pemandangan ramainya pasar itu ada di masa Nabi SAW? Ada di masa para sahabat Nabi? Atau yang ramai di 10 hari terakhir itu masjid? Seperti yang kedua, 10 hari terakhir itu hari berburu Lailatul Qadar. Dan bagaimana para sahabat iktikaf, istri-istri Nabi iktikaf. Mereka bukan iktikaf kalong kayak kita jemaah ya. Kebanyakan kita iktikafnya kalong, berangkat malam pulang pagi. Mereka iktikafnya 10 hari full. Nggak kerja. Apa nggak cukup bekerja selama 350 tahun? Apa nggak cukup? Kalau kita berpikir, aku wis kerja 350 tahun kerja. Gimana? Oh, tahun, hari. 350 hari ya. Mungkin enggak 350 hari ya. 344 hari atau 45 hari. Bekerja. Kemudian 10 hari ini apa enggak bisa aku cuti?
Gak bisa aku fokus untuk mendapatkan yang satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Loh, tapi kan gak wajib Ustadz. Ya sudah, kalau bicara gak wajib ini, kita kalau ketemu sama ahli fikih susah. Ustadz ini ilmunya kalah sudah. Kan gak wajib. Iya. Emangnya hatam Quran wajib Ustadz? Oh enggak. Emangnya sholat taraweh wajib? Enggak. Emangnya ngasih berbuka orang puasa wajib? Tidak. Apa lagi? Yang mau ditanya lagi jamaah? Enggak. Tapi kalau kita bicara berapa banyak urusan dunia yang sunnah aja enggak kita lakon. Enggak ada sunnahnya. Makruh iya. Mubah. Kita cinta dengan hal itu. Sedangkan Allah mau bagi-bagi pahala sama kita, lalu kita katakan nggak wajib. Oh, bagi yang mau memang, bagi yang mau. Di surga itu ada derajat yang banyak sekali. Kata Allah Azza wa Jal, walikullin darajatun mimma amilu. Semua itu derajat tuh tergantung amalan. Orang masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jal, penentuan derajat itu disebabkan amal-amal yang kita kerjakan. Maka ahibati fillah, bergembiralah yang pertama. Malam ini sudah malam 10. Iya. 10 Sya'ban. Malam 10 Sya'ban berarti kita tinggal 20 hari lagi. Coba antum pikirkan apa yang ana persiapkan untuk 20 hari ini untuk menghadap Ramadan. Hal yang terpenting yang perlu kita persiapkan adalah motor kita harus bagus. Orang kalau dikatakan antum mau kemana? Ana mau ke Jakarta. Cek dulu mobilnya. Iya, olinya sudah ganti, udah. Taib. Mesinnya bagus. Rodanya baru. Berangkat. Dan ketika berangkat hati antum nyaman. Kenapa? Karena semua sudah dicek. Tapi kalau antum berangkat ke Jakarta, ya apa? Ban 40%. 40% Jakarta antum gelondong nanti. Seperti itu. Terus oli sudah cair. Oli sudah cair. Aki masih bagus, tapi plus dorong. Ya apa sih? Antum mau berangkat ke Jakarta dengan kondisi seperti itu, yang dikhawatirkan nggak nyampe. Sampai Surabaya ditowing ke Jember. Mobil antum nantinya. Untuk menghadapi Ramadan ini loh, kita harus benar-benar genak motor kita. Dan motor penggerak itu hati. Yang kata Nabi SAW, di tubuh kita itu ada satu organ, kalau dia sehat, dia bagus, semuanya bagus. Tapi kalau dia rusak, semuanya rusak. Apa? Jantung kita nih. Ini malam 10. Terus malam 11, malam 12, malam 13, malam 14, malam 15. Malam nisfu Sya'ban. Kalau bicara malam nisfu Sya'ban ini, ada banyak cerita, ada banyak riwayat yang mungkin dikenal di masyarakat, sehingga mereka merayakan nisfu Sya'ban itu dengan berbagai macam ritual. Ada yang kemudian sholat khusus di malam harinya, puasa khusus di tanggal 15-nya. Namun ternyata kalau kita melihat penjelasan para ulama tentang hadis-hadis berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini, rata-rata dhaif dan palsu berkaitan dengan amalan khusus. Ada yang sahih, tapi ternyata yang disahihkan oleh sebagian ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh sebagian ulama di antara Syekh Albani rahimahullahu taala dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yattali'u Allah ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah itu memandang kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampuni untuk seluruh makhluknya kecuali dua. Yang bisa jawab anda kasih hadiah. Nah, pelaku kesyirikan, qati'ur rahim, pemutus silaturahim. Oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiahnya. Mana hadiahnya mau dikasih? Apa itu? Oh, nah, kayaknya satu. Iya, jazakallah khair, fadlan kasih kepada antum ya. Bagi-bagi sama saudara antum. Iya, dua yang tidak diampuni, musyrik wa musyahin. Musyahin ini lebih umum dari qati'ur rahim ya. Qati'ur rahim itu memutus rahim. Musyahin ini orang yang menyimpan dendam, dengki sama saudara, nggak harus kepada kerabatnya. Kalau qati'ur rahim kan berkaitan dengan kerabat saja. Tapi musyahin ini orang yang di hatinya ada kedengkian, kemudian dia tidak bertegur sapa dengan saudaranya, sesama muslim, bukan kerabat. Itu nggak diampuni sama Allah SWT. Yang Allah lihat itu adalah hati. Jadi kita harus persiapkan hati kita dari segala ketergantungan kepada selain Allah, percaya dengan khurafat ya. Kemudian hal-hal yang merusak keikhlasan kita, syirik besar, syirik kecil ditinggalkan, kemudian kedengkian sama saudara kita, itu semua akan melemahkan kita dalam beramal. Dan ternyata di bulan diangkatnya amalan ini tuh dua orang nggak diampuni. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tuh nggak ngelihat kepada rupa kalian. Sebagian kita sibuk dengan rupanya, sibuk dengan mau masuk Ramadan cukur supaya ganteng kata dia. Dah dilihat gitu loh sama Allah itu. Wala yanzuru ila amwalikum, nggak lihat loh amal apa harta kalian, nggak dilihat. Pakai mobil apa ke sini, nggak dilihat sama Allah. Pakai motor apa, jamnya apa mereknya, oh cincinnya berapa harganya, nggak dilihat sama Allah SWT. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang dilihat tuh hati kalian. Dan subhanallah, kita yang duduk di sini menyimpan sesuatu di hati kita yang sebelahnya nggak tahu, tapi Allah tahu. Boleh jadi ada kedengkian dan iri, ada keinginan balas dendam, yang itu akan membuat antum jadi lemah dalam perjuangan. Maka tolong bersihkan dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, membersihkan hati kita, memperkuat amal kita insyaallah. Tapi sebelum kita lanjutkan, antum sudah kenal dengan kanan kiri antum? Enggak lagi. Setiap kajian ustadznya harus ngiling. Tapi memang ya seperti itu manusia jemaah. Nabi SAW itu di masa Nabi SAW pernah beliau itu ngomong, nyampaikan sebuah hadis. Jadi ada orang datang, Assalamualaikum. Kata Nabi SAW, asyrah, 10 kebaikan nih orang ini. Datang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, isyrun, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Habis Nabi nyampaikan itu alaihi salatu, ada sahabat pergi nggak salam jamaah. Ya kata Nabi SAW, ya Allah baru saja disampaikan, kata Nabi SAW. Sudah hampir lupa gitu loh. Lalu Nabi alaihi salatu mengatakan, yang terakhir itu tidak lebih penting daripada yang pertama. Jadi salam itu ketika datang dan ketika pergi gitu loh jamaah.
Cuma tadi bagaimana sahabat Nabi lupa jemaah. Tapi antum sudah kenal belum? Antum kenal sama yang kanan antum? Enggak. Antum? Loh, dia ngarep soft pertama enggak kenalan jemaah. Yuk kenalan kabeh jemaah. Kenalkan nama, dari mana, apa profesinya. Iya, yang ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu jangan jadi penonton ya. Makanya ibu-ibu kalau datang itu jangan pernah duduk sama yang kenal. Ngobrol nanti. Jadi usahakan kalau datang kajian itu pisah sama kawannya. Iya, yang ini satu geng ini enggak boleh ini. Satu sana, satu sini biar tambah temennya. Nah, ana mau kasih hadiah buat yang kenalannya baru saja ini 5 orang. Oh, angkat tangan 5 orang ya. Sebutkan. Dari Keranjingan, oke. Terus 5 orang. Loh. Dari mana? Loh, lali. Ambulu. Terus dari iya. Kemudian loh, pertanyaan 5 telu 5. Iya, 5. Loh, 5 orang yang kenal. Pertanyaannya kenal 5 orang barusan. Loh, 1 orang tuh enggak 5. Enggak ada kan jemaah? Oke, 4. Ini 3 ini barusan cuma 4. Yang bisa nyebutkan 4 baru kenal ya. Baru, ojo gengnya enggak. Kenalan, baru kenalan saat ini jemaah. Tidak ada kan jemaah. Yang 3 mau dikasih? Enggak, kurang 2. Harus lebih semangat. Iya, ibu-ibu. Ibu-ibu, ada mic di sana ibu-ibu. Yang kenal 5. Baru hari ini kenalnya. Silakan. Belum? Taib 4, kita kurangi 1. 4. Ibu-ibu. Taib. Berarti masih belum ada. Taib ahibati fillah. Oh, ada. Naam, tafadhal. Iya. Sebutkan namanya, dari mana, namanya tok. Baik nama kari ngarang iso jemaah. Siapa yang dari Jember? Iya, terus. Rahmah. Sama dari Jember, sama. Salma, oke. Kemudian Dahlo. Dia dari Dahlo. iya, terus. Oh, dan Iva dari Jalan Jawa. Iva dari Jalan Jawa. dari Jalan Jawa. Oh, gitu. Oke. Sudah 4. Lembah. Oke, siap. Kasih hadiahnya, ada kerudung kalau nggak salah sana itu. Taib ahibati fillah, masalah hati ya, tolong kita ini perlu bersih-bersih hati. Hati ini dibersihkan dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan kesalahan kepada manusia, maka kita harus minta maaf sama mereka. Ada orang yang amalnya baik, tapi hatinya nggak baik. Masih ingat kisah seorang wanita
yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fulanah ya Rasulullah, fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq." Fulanah ya Rasulullah, Masya Allah. Kalau ibadahnya jangan ditanya, sholat malam, puasa sunnah, sedekah. Walakin fi lisaniha saltah. Tapi kalau ngomong pedes, tu'zi jirana, suka menyakiti tetangganya dengan lisan. Dan lisan ini gayungnya hati. Lisan ini gayungnya. Apa gayung itu jemaah? Bahasa Indonesianya gayung. Ya. Bahasa Jawanya cibuk. Iya, gayungnya hati. Yang keluar di lisan itu adalah gambaran hati. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya nih perempuan, neraka tempat. Loh, bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dengan sedekahnya? Boleh jadi semua itu dilakukan tidak dengan hati yang bersih. Boleh jadi ada riak di sana, ada ujub kebanggaan yang terbukti dari gaya ngomong dia yang suka nyakiti tetangganya. Jadi kalau mau tahu orang itu, ya dari omongannya. Ini orang baik, Ustaz, Masya Allah. Dari mana kau tahu dia baik? Ya Allah, kalau ngomong menghormati, kalau berbicara tidak pernah menyakiti, itu tanda hati orang ini baik. Dan yang paling banyak memasukkan ke neraka itu apa? Lisan. Enggak Ustaz, ana ngomong kayak gitu nggak dari hati Ustaz. Lu ana nggak tahu, nggak pernah ngelihat hatimu, tapi lisanmu itu cerminan hatimu. Maka tolong bertobat. Udah berhenti berbuat dosa. Nggak ada lagi bicara besoklah terakhir Ustaz. Nggak ada usah besok jemaah. Kita perlu menguatkan motor kita tadi. Ingat yang datang kepada Hasan al-Basri tentang seorang yang nggak bisa sholat malam. Sebagian kita nih, kita udah bahas di bulan Rajab bagaimana menyambut Ramadan sebenarnya. Kita sampaikan bagaimana kita memperbanyak baca Quran, sholat malam, ya, puasa. Kalau ternyata antum di bulan Syaban, aku kok nggak bisa puasa Ustaz ya? Anak kok nggak bisa sholat malam Ustaz? Padahal fulan bisa, anak punya tetangga, anak punya kawan, anak punya sohib sekantor, puasa kuat, ngajinya kuat Ustaz, tiap hari 1 juz di bulan Rajab. Bulan Syaban 1 hari 2 juz. Kenapa dia mampu, aku nggak mampu? Kata Hasan al-Basri, qayyadatka dhunubuka. Engkau di rantai, dibelenggu dengan dosa-dosamu. Ingat yang motornya suka mogok dulu, yang kalau mau starter tidak bisa, kemudian businya dilepas. Diapakan businya jamaah? Dibersihkan jamaah, diamplas jamaah. Terus masukkan lagi, starter lagi. Belum bisa ternyata jamaah. Diambil lagi, dibersihkan lagi, tambahi doa. Ya Allah, tidak sampai ke tempat kajian kalau ini tidak hidup ya Allah. Starter hidup. Jadi kalau antum di bulan Sya'ban ini ternyata punya masalah dengan ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan, yang Nabi SAW di bulan diangkatnya amalan ini memperbanyak puasa sunnah, kita enggak, ada masalah sama kita aja. Ada masalah sama hati kita. Coba kita lihat ya bagaimana para sahabat Nabi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam yasrud. Beliau itu biasa puasa berhari-hari, disambung jemaah. Hatta yuqal la yuftir, sampai dikatakan Nabi ini enggak berbuka. Dari umpamanya dari hari Senin puasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
puasa nyambung. Wa yuftir ayyam hatta yakat la yasum. Dan kadang-kadang Nabi SAW tidak puasa, berhari-hari tidak puasa. Illa yaumaini minal Jum'ah, kecuali 2 hari dalam satu Jumat. Kalau bahasa kita seminggu, kalau bahasa para sahabat Nabi sejumat. Kecuali 2 hari dalam sejumat itu, in kana fi siyamihi wa illa sawmahuma. 2 hari ini kalau Nabi lagi nyambung maka akan ikut. Kalau Nabi tidak lagi puasa, tetap beliau puasa di 2 hari ini. Hari apa? Senin sama Kamis. Karena Senin sama Kamis ini hari diangkatnya amalan. Sama kalau di bulan itu, bulan diangkatnya amalan adalah bulan Sya'ban ini. Lalu kata Usama, walam yakun yasumu min syahrin minasyuhur ma yasumu min Sya'ban. Beliau sepanjang tahun itu nggak pernah puasa seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Fakultu ya Rasulullah, maka aku katakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah innaka tasumu la takadu an tuftir. Engkau itu puasa sampai nggak berbuka. Nanti berbuka dan tidak puasa berhari-hari, kecuali di 2 hari itu yang biasa engkau akan menjaganya. Iyo men, kata Nabi, 2 hari yang mana? Kata Nabi SAW. Kata Usama, yaumul itsnin wal khamis, Senin Kamis. Jaga terus Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, dzanika yaumani, itu 2 hari amal itu dipaparkan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a au an yu'rada amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Jadi amalan pekanan, amalan Jumatan itu diangkatnya hari Senin sama Kamis. Beliau ingin diangkat dalam kondisi berpuasa. Terus Sya'ban, kenapa? Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Posisinya antara Rajab dan Ramadan. Kita sudah bahas bagaimana para sahabat Nabi itu mengagungkan Rajab dan Ramadan. Mereka mengagungkan, dan boleh jadi di Rajab mereka juga memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah di sana. Terus Sya'ban mungkin sebagian orang berpikir istirahat. Persiapan Ramadannya dengan istirahat. Istirahat loh Ustaz. Entah lagi mau Ramadan kita. Harus makan yang benar di bulan Sya'ban. Orang lalai dengan bulan Sya'ban. Padahal mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka hafal dengan bulan-bulan Islam. Oke, Anda mau tanya, antum sebutkan bulan-bulan Islam. Nah, yang pertama apa? Januari. Ya Allah. Nasid jaruhu. Nah, yang sebelahnya antum. Muharram. Langsung Rajab. Muharram, Rajab, Sya'ban. Ya hendaklah. Habis Muharram apa? Cuma dulu lah. Belakangnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Kasihkan ini ke sana tak apa jemaah? Masya Allah. Iya, ada cara menghafalnya katanya. Cara menghafal bulan-bulan itu, tapi itu buat anak-anak jemaah ya. Kalau bapak-bapak ini caranya itu Musa, Roro, Juju, rasa-rasa Juju, Zuzu, rasa-rasa Zuzu, bukan Juju.
Musa, Rara, Juju, Rasha, Dudu. Hafal. Musa, Muharram, Safar. Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Rasha, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Rasa, Zuzu, bukan Juju. Zuzu. Hah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Musa, Rara, Juju, Rasha, Zuzu. Wes, hafal. Oke, kita dengarkan azan dulu baru kita tes lagi, bentar lagi jam 6. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, kita tes. Ya. Singkatannya, Ustaz. Iya, singkatan tadi. Musa, Harun. Oke. Musa, Rara, Juju, Rasha, Zuzu. Masya Allah, betul jemaah. Kasih hadiah. Nggak apa-apa, kasih kurmanya nih sama dia, insya Allah. Ya, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu guru TK bisa jemaah. Itu buat anak TK. Masa kita kalah sama anak TK? Ya, monggo ibu-ibu. Musa, Rara, Juju, Rasha, Dudu. Ya, ini guru TK kayak ini jamaah. Iya, coba disebutkan. Musa, Muharram, sama Safar. Iya. Terus Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Oh, Rara dulu kok. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Iya. Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus. Rasha, Rajab, Sya'ban. Rasha yang kedua Ramadan sama Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Masya Allah. Nah, silakan milih hadiahnya, tidak apa-apa sudah. Iya, taib jamaah. Di bulan Sya'ban ini Nabi SAW banyak puasa. Bulan ini dilalaikan sama orang. Kita itu kalau ditanya, insya Allah puasa kapan ya? Kapan jamaah puasa insya Allah? Insya Allah 19. Kok iso? Puasa itu ya 1 Ramadan. Sampai kapanpun poso itu 1 Ramadan. Tapi karena kita nggak peduli dengan kalender kita, kita menghafalnya Masehi. Sampai Ramadan kita, sampai Syawal kita tetap yang dihafal Masehi. Kapan insya Allah kita Lebaran? 1 Syawal. Mulai zamannya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, yang namanya Lebaran itu kapan? 1 Syawal. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan banyak orang lalai, ini di masa Nabi SAW. Bagaimana dengan di masa kita? Yang pahala di waktu dilalaikan orang itu nilainya besar sekali. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di waktu-waktu orang lalai, sibuk cari dunia, ini itu seperti hijrah kepada aku, kata Nabi SAW. Salat duha yang paling utama itu kapan? Hina tarmudul fisal. Yang dikatakan salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu bukan jam 7, bukan di awal siang, bukan. Tapi ketika anak onta mulai kepanasan. Anak onta itu pagi masih duduk-duduk, jemaah, lama-kelamaan kok panas, baru dia pergi. Dan biasanya di waktu itu orang sudah sibuk bekerja. Kalau mau berangkat kerja kan memang belum sibuk. Tapi coba antum sholat duha jam 10. Waduh, wis kerja, wis ini itu, wis batal wudhu, apalagi wis pakai kos kaki, pakai ini, aduh males sudah jamaah. Maka pahalanya jadi sholatul awabin.
Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Saat mereka sibuk, ternyata antum kembali kepada Allah SWT. Dan Sya'ban ini kayak gitu. Dan di bulan Sya'ban itu diangkatnya amalan. Dan aku ingin, kata Nabi SAW, ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku puasa. Baik, sebutkan 3 keutamaan puasa. Masih ada hadiahnya. Nah, 3 keutamaan puasa. Fadhal, 3. Ada 10 mungkin jamaah. Yang sudah angkat tangan tadi tidak lagi. Nah, 3 keutamaan puasa. Baik, ibu-ibu, karena masih banyak hadiahnya ibu-ibu itu. Ibu-ibu, kenapa Nabi SAW kok beliau ingin diangkat amalannya dalam kondisi puasa gitu? Ada apa dengan puasa ini? Nah, tafadhali. Bukan di Ramadan ya, di Sya'ban. Puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bukan puasa Ramadan. Iya, kenapa? Itu pertanyaannya. Afwan. Kenapa kok beliau memilih puasa gitu? Kok nggak ingin diangkat amalannya pada saat umroh umpamanya? Karena pahala puasa Allah yang menentukan, tidak ada nilai. Masya Allah. Iya, itu satu. Yang kedua, karena orang yang berpuasa tidak bisa hilang. yang ketiga, nah, nggak apa-apa, 2 aja nggak apa-apa sudah. Iya, tuh tadi disebutkan coba. Kenapa? Menjaga hati ya, menjaga syahwat, nah, menjaga nafsu dan menjaga lisan tentunya. Puasa ini madrasah, coba. Full madrasah, lengkap, komplit puasa. Tadi disebutkan semua amalan Adam itu, anaknya Adam ini udah ada perhitungannya. Baca Quran 1 huruf 1 kebaikan jadi 10 dilipat gandakan. Sedekah jelas. Kemudian umroh jelas. Kemudian sholat jelas. Illa shaum kata Allah Azza, kecuali puasa itu milikku kata Allah. Aku yang akan kasih pahala. Jadi berapa pahalanya malaikat nggak tahu. Yang tahu cuma Allah Azza wa ana azzi bihi. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan yang halal. Makan dia tinggalkan padahal tubuhnya butuh dengan makanan. Minum dia tinggalkan. Syahwatnya, istrinya yang halal dia tinggalin karena aku kata Allah Azza wa Jalla. Nabi ingin seperti itu. Jadi ketika diangkat amalannya ada puasa. Yang perhitungannya hanya Allah yang tahu. Kemudian orang yang puasa itu punya waktu lebih panjang lagi dalam hidup ini. Yang banyak memakan waktu kita itu adalah makan dan minum kadang-kala jamaah. Orang kalau nggak puasa selesai, nggak ada makan siang ya, nggak ada sarapan ya, nggak ada ceritanya ngopi, nggak ada ceritanya coffee break wala apa. Yang ada ibadah lagi, dia akan bisa baca Quran, dia akan dapat menghatamkan Al-Quran, dia akan menundukkan pandangan, dia akan jaga mulutnya. Orang puasa itu yang halal ditinggalin, apalagi yang haram. Dan yang terakhir buat teman-teman, persiapan untuk menyambut Ramadan ini, mulai belajar lagi fikih Ramadan. Belajar lagi, karena Ramadan ini ibadah setahun sekali ya. Kadangkala ada yang lupa, dengan kita baca, kita termotivasi, kita jadi sadar, dan doa yang banyak supaya disampaikan ke bulan Ramadan.
Karena ada orang yang sampai ke bulan Ramadan tapi nggak puasa juga. Dan puasa di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk latihan ya. Insya Allah ana yakin jam. Semoga nggak salah. Kalau antum puasa di bulan Sya'ban, nggak ada ceritanya awal Ramadan itu bingung sama takjil. Nggak ada. Nggak ada ceritanya sore-sore keliling. Kemana? Golek bengi. Di mana bengi digolek jemaah? Nyari malam gitu jemaah. Tahu-tahu pulang bawa sak kresek jemaah. Gorengan, petulo, apa lagi? Kolak, es campur, es degan, ketan. Semua mau dia makan. Habis asar atau 1 jam sebelum waktu adzan itu sudah nunggu di meja makan. Insya Allah dilihati, dibolak-balik. Wah enak iki kok jemaah. Kalau dia biasa puasa di Sya'ban nggak akan mikir itu. Adzan pun dia mungkin sedang mandi. Tapi orang yang tidak pernah puasa itu jam dibolak-balik jam. Anu yo, kok suwi saya mah? Karena dia nggak biasa puasa sunnah. Tapi kok dia biasa puasa sunnah, dia bisa habis asar dia duduk ngaji. Katanya ada doa yang mustajab buat orang yang berbuka. Dia banyak baca doa, nggak mikir makan. Dan orang yang biasa puasa di bulan Sya'ban, kalau nggak sahur di Ramadan, bingung. Nggak bingung. Karena puasa sunnah itu nggak harus niat di malam hari. Nabi SAW kadang-kala pagi hari tanya ke rumah istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Kalau gitu aku puasa. Sahur itu sunnah, nggak wajib. Tapi orang yang tidak pernah puasa, ketika tidak sahur di Ramadan, apa yang terjadi? Sak kampung tahu. Aku tidak sahur jemaah. Cerita kabeh jemaah. Status ini aku tangi pas azan jemaah. Ini loh. Ini karena dia nggak pernah puasa sunnah gitu loh. Tapi ketika dia biasa puasa sunnah, sahur ya biasa, buka ya biasa. Kenapa Nabi SAW minum air terus sholat? Kok bisa? Kita bisa? Nggak bisa. Kita minum tok Ustaz, sembayang mikiri makanan Ustaz. Kan katanya daripada mikir makan ketika sholat lebih baik makan mikirin sholat gitu loh. Ini wis makan, wis komat, tak apa-apa sudah. Timbang saya mikiri makanan. Itu tadi, gas terus gitu ya. Maka jadi lemah. Jadi ketika seharusnya dia kuat di bulan Ramadan, tarawih tidak kuat. Nah tadi, di bulan Sya'ban mulai antum sholat malam. Mulai. Usahakan antum 11 rakaat. Sudah dimulai. Sholat sunnahnya tadi 40 rakaat kalau bisa. 11 rakaat sholat malam, rawatibnya 12 rakaat plus 17, 40 rakaat. Dijaga, direncanakan. Mampu apa tidak? Kita itu nggak mau, bukan nggak mampu. Antum punya waktu. Antum kalau sudah pegang handphone 1 jam bisa scrolling. Ketika datang ke dokter diperiksa, masya Allah sehat antum punya ini. Karena sering bergerak. Yang lainnya ada bergerak jemaah. Maka tolong direncanakan, dimulai semua ibadah yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Usahakan di bulan Sya'ban sudah dimulai. Muqaddimah nih, sudah latihan. Iktikaf, mulai iktikaf. Nih mahasiswa nih yang nggak pulang, dia punya waktu iktikaf. Sudah, iktikaf, nggak harus puasa ya. Tapi kalau bisa antum puasa, sahurnya minum air, selesai di masjid, nanti buka baru pulang mom ya. Barakallahu fikum. Wah ini rame nih jemaah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang Ustaz yang mengkritisi kajian berbayar? Apakah pendapat pribadi Ustaz tersebut bisa dijadikan hujjah dan rujukan? Yang pertama, hujjah itu adalah qala Allah, qala Rasul ya. Kalau bicara ini pendapat, ya pendapat, nggak ada masalah seorang berpendapat dan boleh jadi dia menyimpulkan hal itu karena ada pertimbangan-pertimbangan ya.
seperti itu. Nggak ada masalah. Jadi antum jangan anti kritik. Ketika antum dikritik, itu menjadi bahan untuk introspeksi diri kita. Boleh jadi memang kita salah, boleh jadi dia yang benar. Jadi ada masalah-masalah yang ada ruang untuk pendapat di antara para ulama, para asatidzah. Hendaklah berlapang dada menghadapi hal itu dan selalu berbaik sangka. Berbaik sangka dengan yang mengkritik dan berbaik sangka dengan yang dikritik. Dengan cara itu insya Allah kita akan tetap menghargai dan menghormati para asatidzah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik ya Ustaz. Ana sedang bersedih hati melihat kondisi abi ana yang sudah tidak pernah nampak di majelis ilmu di kampung halaman. Pernah ana ajak dan tanyakan kenapa tidak mau lagi hadir ke sana. Beliau beralasan orang yang hadir di masjid tersebut belum tentu merubah akhlaknya menjadi lebih baik. Ditambah lagi beliau malah kecanduan bermain TikTok, scroll, live dan segala macam yang mungkin tidak ada faedahnya. Kita lihat jemaah ya, setan itu terkadang dia membisikkan 99 pintu kebaikan yang dia maksudkan yang ke-100 yang keburukan. Jadi bayangkan bagaimana abahnya anak ini, dia nggak mau kajian karena belum tentu berubah ya, tapi ternyata dia sibuk dengan TikTok, dengan ini tidak ada masalah gitu loh. Ini yang perlu kita waspadai dalam menghadapi bisikan-bisikan syaitan ya kepada kita. Antum kadang-kala malas datang kajian. Kenapa? Ana datang kajian Ustaz, nggak ada yang salam sama ana Ustaz. Betul loh jemaah, ada yang seperti itu. Ada teman yang cerita, dia ngomong, ana pertama datang kajian Ustaz di Surabaya, ana datang sama istri ana, dia cerita. Waktu itu di masjid, ada masjid besar, rame Ustaz. Ana duduk di tengah-tengah lautan manusia itu. Ana di WA sama istri ana. Ada yang nyapa antum, ada yang nyapa anti kata dia. Gak ada kata dia. Nafsi-nafsi. Nah, itu yang terjadi kadang-kala gitu. Menyebabkan orang akhirnya nggak suka datang kajian. Apa sih yang menghalangi antum untuk mengatakan assalamualaikum, kaif halak? Ana dari sini, antum dari mana? Gitu. Apa yang menghalangi? Bid'ah. Apanya yang bid'ah aja mah? Titik bid'ah gitu kan? Malah kita dianjurkan untuk ketika berjumpa untuk mengucapkan salam dan bersalaman gitu loh. Itu sunnah yang kita tinggalkan. Lalu kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana sikap kami sebagai anak terhadap perilaku abi, dan bagaimana membujuknya agar kembali ke majelis ilmu dan meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah tersebut, dan apakah benar perilaku beliau merupakan sikap puber kedua? Syukran Ustaz. Oh no, tak puber kedua jamaah. Ya, ahibati fillah. Apa sikap anak? Sikap anak terhadap orang tua yang seperti ini, yang pertama mendoakan. Yang kedua, kalau bisa ketemu. Artinya ini kan di kampung, anaknya boleh jadi ada di tempat lain, anaknya di Jember. Kalau kita kasih nasihat pakai surat ya nggak apa-apa. Antum tulis surat sama orang tua, jangan WA ya. Tulis surat yang di print, kirimkan ke orang tua pakai pos, biar dibaca, biar enak bacanya. Kalau memang berjauhan, apa yang disampaikan, sampaikan kepada orang tua tentang kecintaan antum sama orang tua. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada orang tua. Yang ketiga, permohonan maaf karena belum bisa berbakti secara maksimal. Yang keempat, harapan. Nah, di keempat inilah yang antum sampaikan berkaitan dengan orang tua tadi. Sampaikan tentang keutamaan majelis ilmu. Di majelis ilmu itu apa saja keutamaannya gitu loh. Setelah disampaikan keutamaan majelis ilmu, kemudian
bicara tadi masalah waktu, di mana modal orang hidup itu waktu. Kalau ayah menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, apa manfaatnya buat ayah gitu loh. Mungkin seperti itu. Jadi sharingnya itu tidak ngasih tahu, tapi ngajak orang tua untuk berpikir. Semoga dengan cara seperti itu Allah berikan hidayah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah boleh melanjutkan makan sahur sementara adzan subuh sudah berkumandang dengan alasan agar tidak mubadzir? Enggak apa-apa sampai zuhur sekalian jam. Iya jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul aswadu minal khaytil abyadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalian makan dan minum sampai fajar. Ketika fajar terbit dia berhenti. Mubadzir Ustaz. Ya ada apa-apa makan, berarti itu tidak puasa. Kalau mubadzir. Maka di sini mungkin ada anak pernah dengar ada pendapat Ustaz yang mengatakan jadi kalau azan itu ada makanan boleh lanjutkan dimakan ya. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi keluar dari khilaf itu menyelamatkan. Ketika azan sudah selesai. Karena yang batasan puasa itu dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Jadi ketika sudah fajar terbit, kecuali azannya itu duluan, cepat jemaah. Ana kalau nggak salah sudah, Ana membaca kalau nggak salah ada pernyataan resmi dari Muhammadiyah yang menyatakan bahwasanya waktu subuh Indonesia itu kecepatan 8 menit ya. Kalau nggak salah seperti itu ya, mereka sudah menetapkan seperti itu. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalau memang benar seperti itu. Dan semoga pemerintah juga mengakomodir hal itu. Jadi kalau ternyata azannya itu kecepatan, maka nggak apa-apa kita makan dan minum karena memang belum masuk waktu subuh. Sebagaimana antum itu kalau berbuka jangan melihat yang azannya paling cepat. Kita itu lihat masjid kuno, enakan melok masjid kuno. Loh, padahal belum terbenam mataharinya. Ukurannya itu bukan azan, tapi ukurannya terbenamnya matahari. Karena ada beberapa masjid, ana pernah sakit hati sama salah satu masjid ya. Nggak azan-azan, ternyata buka disik ya, yang di masjid itu dia pas masuk waktu, dia kan ngerti hukum fikih ya, tahu oh sudah masuk waktu, makan mereka jamaah. Kita yang di rumah nunggu udah azan seperti itu. Ternyata mereka buka disian. Ini nggak boleh juga gitu. Artinya orang di masyarakat itu nunggu, maka tolong ya disampaikan kalau sudah masuk waktu. Boleh yang azan itu minum dulu, kalau sudah masuk waktu ya dia minum kemudian dia azan karena sudah masuk waktu seperti itu. Jadi ingat, harus dipastikan kita dianjurkan mensegerakan berbuka kalau sudah pasti. Kalau ragu, tunda seperti itu. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan terakhir. Mohon saran untuk kami agar mudah untuk memaafkan orang lain, karena hati saya sulit untuk memaafkan dan seringkali ada dendam terhadap kesalahan-kesalahan orang lain meskipun itu orang tua kita. Jazakallahu khairan. Ahibati fillah, siapa yang tidak pernah mengecewakan orang lain? Masih ada hadiahnya. Kita itu kadang-kala merasa orang yang paling tersakiti dalam hidup ini. Kita merasa nggak pernah nyakitin orang lain. Kalau sudah bicara orang tua, apalagi ibu kita itu punya kebaikan dan bapak kita punya kebaikan, yang kita lupa dengan kebaikan itu karena memang kita nggak punya memori di sana. Buat para wanita ya khususnya, yang mungkin dia dikecewakan sama ibunya, kemudian ya ada ibu yang pilih kasih kadang-kala sama salah satu anaknya, bapak juga seperti itu, akhirnya dia jadi nggak suka sama ibunya. Ketahuilah
Ibumu pernah mengandungmu 9 bulan yang kau nggak tahu. Itu cukup kebaikan yang tidak terbalaskan. Ketika proses melahirkan, dia berpotensi mati ketika itu, dan tetap dia lakukan. Kemudian menyusui ya. Jadi cara kita memaafkan orang lain, yang pertama melihat kebaikan orang lain. Semua orang punya kebaikan. Yang kedua, melihat kepada diri kita. Kita ini berbuat salah terus-terusan ya, sama Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang kita sakiti namun kita nggak sadar. Yang boleh jadi nanti pada hari kiamat, ketika antum di sidang, kita tahu ada orang yang pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, membawa pahala sodako, pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Udah, orang ini punya pahala banyak jam. Tapi ternyata yang nuntut dia banyak, ternyata salah satu yang nuntut istrinya sendiri. Bayangin jam. Yang nuntut anaknya sendiri, yang nuntut muridnya sendiri, mungkin yang nuntut tetangganya sendiri. Datang dia nuntut, tahu-tahu pahala yang antum kumpulkan selama ini habis ya. Maka kita disuruh memaafkan orang lain agar orang itu nanti memaafkan kita juga, agar Allah memaafkan kita. Jadi tatkala antum disakiti sama orang, antum harus tahu, ana banyak berbuat salah. Makanya Abu Bakar Siddiq ini sahabat yang paling top, nomor 1, yang dijamin masuk surga. Dan dia pernah disakiti dengan sesuatu yang membuat Abu Bakar nggak mau memaafkan. Putrinya dituduh berzina, dan yang menyebarkan isu itu sepupunya Abu Bakar sendiri, yang tiap bulan atau tiap waktu dikasih santunan sama Abu Bakar. Gara-gara itu Abu Bakar bersumpah tidak mau memaafkan Mistah. Lalu Allah tegur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kata Allah, jangan sampai itu ada orang-orang yang Allah kasih rizki lebih, Allah kasih keluasan rizki, kemudian dia bersumpah tidak mau ngasih. Sumpah Abu Bakar, kerabatnya tidak mau ngasih, kerabatnya, orang miskin, orang yang muhajir fi sabilillah, Mistah itu. Hendaklah mereka memaafkan. Udahlah, nggak usah dikasih hukuman atas kesalahannya, itu sudah dilupakan. Lalu Allah katakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah kalian nggak suka diampuni sama Allah SWT? Kata Abu Bakar, bala, iya ya Allah, aku ingin diampuni ya Allah. Abu Bakar merasa punya salah, maka dengan itu Abu Bakar memaafkan dan bersumpah tidak akan pernah mencabut santunan yang diberikan kepada Mistah. Maka ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Jadi kalau antum sulit memaafkan, ingat antum punya banyak salah sama Allah. Dan kalau bicara salahnya kita, salah kita itu kita ulangin ya. Kita ulangin, terus kita ulangin, kita tobat, kita ulangin. Pagi kita istighfar, sore kita istighfar, malam Lailatul Qadar kita mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya Engkau maha pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Lalu kita mengatakan kepada saudara kita, tiada maaf bagimu. Boleh jadi kita nggak dimaafin sama Allah. Maka kita memaafkan orang dalam rangka mencari maaf Allah buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ada hadiah terakhir. Iya, tinggal satu lagi. Ini yang satu buat 3 orang tadi itu. Nah, iya, pertanyaannya, sebutkan 5 keutamaan Ramadan. Ayo jemaah, sini belum ada yang dapat hadiah sini. Oke. Nah,
bulan yang paling utama. Keutamaannya apa? Keutamaan yang ditanya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ada pembebasan dari api neraka. Ya. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terus setan dibelenggu. Kemudian umrah di Ramadan seperti berhaji bersama Rasulullah. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Taib, ibu-ibu masih ada hadiahnya? Masih ada kayaknya. Taib, pertanyaan buat ibu-ibu. Sebutkan apa jamaah? Iya. Sebutkan 9 istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, tafadhali. Naam. Ada yang hafal? Siti Khadijah. Siti. Iya, tidak apa-apa. Siti Khadijah itu dari Sayyidati yang naam, tafadhal. Khadijah radhiyallahu anha. Naam. Saudah, Aisyah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab, binti Jahsi, Juwairiyah, sama Ummu Habibah. Sudah 9. Iya Ustaz. Oke, nggak apa-apa, kasih hadiahnya sudah siapa? Kurang 1 kayaknya. Nggak apa-apa lah. Sofia. Ada Sofia, ada Hafsah ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Dan ada, kalau masih tersisa 1 hadiah lagi buat yang paling tua di sana. Mak-mak paling tua. Ada nggak? Yang umur 84? 70? Ada apa enggak? Yang paling tua? Udah ketemu? 64 Ustaz. Paling tua 64. Ada yang lebih? 66. Oh, ada yang 66. Ada yang lebih? Oke, yang 66 sudah ya. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.